Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UBH Channel, terima kasih selalu setia. Semoga Allah memberikan rezeki yang melimpah dan berkah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mewakili guru kita untuk menyampaikan beberapa hal yang insyaallah bermanfaat. Mohon maaf tidak bermaksud menggurui, namun hanya sekedar berbagi. Saudaraku, sebagai hamba Allah, tentu kita mempunyai kewajiban untuk selalu berzikir mengingatnya. Terkait masalah zikir inilah yang akan admin sampaikan, semoga bermanfaat. Namun jangan lupa ya, dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Saudaraku, Allah yang Maha Tinggi menunjukkan jalan kepada para pencarinya, supaya mengingatinya. Dan hendaklah kamu sebut Dia, sebagaimana Dia pimpin kamu. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 198. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan zikir yang paling baik adalah yang aku dan sekalian nabi-nabi bawa, itulah kalimah La ilaha illallah. Saudaraku, terdapat berbagai macam peringkat zikir dan masing-masing ada cara yang berlainan. Ada yang diucapkan dengan lidah secara kuat dan ada pula yang diucapkan secara senyap, dari lubuk hati. Pada peringkat permulaan seseorang perlu menyebutkan ucapan zikirnya dengan lidahnya secara berbunyi. Kemudian peringkat demi peringkat zikir mengalir ke dalam diri, turun ke hati, naik kepada roh dan seterusnya pergi semakin jauh, yaitu kepada bagian rahasia-rahasia, pergi lagi kepada yang lebih jauh yaitu bagian yang tersembunyi sehingga kepada yang paling sembunyi. Sejauh mana zikir masuk ke dalam peringkat yang dicapainya, bergantung kepada sejauh mana Allah dengan kemurahannya membimbing seseorang. Zikir yang diucapkan dengan perkataan menjadi kenyataan, bahwa hati tidak lupa kepada Allah. Zikir secara senyap di dalam hati adalah pergerakan perasaan. Zikir hati adalah dengan cara merasakan di dalam hati tentang kenyataan tentang keperkasaan dan keelokan Allah. Zikir adalah melalui pancaran cahaya suci yang dipancarkan oleh keperkasaan dan keelokan Allah. Zikir pada tahap rahasia ialah melalui kegairahan yang diterima daripada pemerhatian rahasia suci itu. Zikir pada bahagian tersembunyi membawa seseorang kepada tempat duduk atau makom yang hak, di sisi Raja Agung yang sangat berkuasa. Quran Surah Qamar, ayat 55. Zikir peringkat terakhir yang disebut Khafi al-Khafi, yang paling tersembunyi daripada yang tersembunyi, membawa seseorang kepada suasana fana diri sendiri dan penyatuan dengan yang hak. Sehingga dalam kenyataannya tiada siapapun kecuali Allah yang Maha mengetahui segalanya. Mengetahui keadaan orang yang telah masuk ke dalam alam yang mengandung semua pengetahuan, kesudahan kepada semua dan segala perkara. Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Quran Surat Toha ayat 7. Bila seseorang telah melepas tahap zikir-zikir tersebut, suasana jiwa akan berubah seolah-olah roh lain lahir dalam diri seseorang. Roh ini lebih murni dan seni daripada roh-roh yang lain. Roh baru ini yang dinamakan bibit baru kepada hati, serta tidak terdapat pada semua orang. Ia hanya terdapat pada orang benar-benar mukmin. Dia jualah yang tinggi derajatnya, yang memiliki arasy.
Dia kirim roh dari perintahnya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Quran Surah Mukmin, ayat 15. Roh ini yang akan membawa seseorang menuju Allah. Bagi roh ini, urusan dunia dan akhirat tidak menarik perhatiannya. Baginya hanya satu, yaitu Allah sebagai Sang Maha Pemilik. Waktunya hanya untuk bersama Allah. Saudaraku, maka hendaklah ingat kepada Allah, sambil berdiri, duduk dan sambil berbaring atas rusuk-rusuk kamu. Quran Surah An-Nisa, ayat 103. Jika sudah sampai mampu berzikir mengingat Allah seperti ini, ia akan selalu berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Surah Imran, ayat 191. Saudaraku, semua tahapan zikir ini harus jelas mursyid atau guru pembimbingnya, agar kita tidak tersesat. Sumber, Kitab Sirul Asror. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, demikian yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.